Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga antum semua dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta ibu harapkan pada kali ini antum sudah siap menerima pelajaran yang nanti akan kita bahas. Tentunya dalam kondisi yang sudah mandi, sudah segar, sudah sarapan, sudah sholat duha dan juga sudah membaca Al-Qur'an. Kita akan membahas tema 3, subtema 3. Untuk menambah keberkahan kita pada kali ini, alangkah baiknya kita membaca lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang dua materi ya nak ya, yaitu tentang manfaat interaksi sosial dan keberagaman sosial budaya, serta tentang karya seni rupa. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Apa sih interaksi sosial? Bahwa interaksi sosial yaitu hubungan sosial yang terjadi antar individu atau individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Ini sudah pernah Ibu sampaikan di pelajaran sebelumnya, ya. Lalu, manfaat interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Yang pertama, mengenalkan kebudayaan Indonesia kepada bangsa lain. Tentunya ketika kita sama-sama mengadakan atau melakukan interaksi sosial antar negara atau antar bangsa, tentunya kebudayaan Indonesia pun akan dikenal oleh negara lain. Yang kedua, menerima suatu kebudayaan baru yang positif dengan tetap menjaga kelestarian kebudayaan Indonesia. Lalu yang ketiga, menjalin kerjasama yang baik antar suku bangsa. Kita tetap melaksanakan atau melakukan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain. Lalu yang keempat, menghindari konflik dan pertikaian. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas organisasi sosial budaya. Lalu yang terakhir, mengembangkan sikap saling menghargai. Jadi, interaksi sosial ini manfaatnya begitu banyak ya nak ya. Ada yang positif dan juga tentunya ada yang negatif. Ketika yang positif bisa kita ambil dan kita laksanakan. Jika itu negatif maka tidak perlu kita laksanakan atau tidak perlu kita ikuti. Selanjutnya, tentang keragaman sosial, bahwa keragaman sosial dapat terlihat dari banyaknya suku, agama, pekerjaan, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan keragaman sosial. Semakin banyaknya suku atau agama yang ada di suatu tempat atau negara, maka keragaman sosialnya pun bisa terlihat begitu banyak. Apa sih manfaatnya? Bahwa manfaat keragaman sosial budaya yang pertama yaitu menarik minat wisatawan. Ketika sebuah negara atau sebuah bangsa itu memiliki keragaman sosial yang begitu banyak, maka tentunya akan dapat menarik wisatawan dari luar. Yang kedua, terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat karena sumber daya alam yang berbeda-beda. Ketika sumber daya alamnya itu berbeda-beda, otomatis apa yang dihasilkan itu juga berbeda-beda, sehingga semuanya itu bisa memenuhi kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri. Lalu yang ketiga, memajukan pembangunan di daerah. Yang keempat, meningkatkan kesehatan dan pendidikan masyarakat. Nah, itu merupakan manfaat dari keragaman sosial budaya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang karya seni rupa. Apa itu karya seni rupa? Nah, karya seni rupa yaitu suatu hasil karya seni yang bentuk dan kualitasnya dapat dirasakan oleh indera manusia. Jadi bisa dilihat oleh mata, bisa disentuh oleh tangan kita, bisa terasa kasarnya, bisa terasa lembutnya, bisa kita lihat indah dan karya-karya berikutnya itu yang menarik seperti itu. Selanjutnya, contoh dari karya seni rupa apa saja? Yang pertama, yaitu seni tekstil. Seni tekstil ini seperti kain-kain ya nak ya, berupa kain-kain, itu namanya seni tekstil. Lalu berikutnya yaitu seni topeng. Selanjutnya, seni gerabah atau kerajinan membuat gerabah ya. Lalu berikutnya seni ukir, ini seperti memahat kalau mengukir itu ya.
Kemudian seni kerajinan perak. Bahan yang digunakan untuk membuat karya seni rupa apa saja ya? Ya, yaitu bisa kain, bisa berupa kayu, bisa berupa tanah liat ataupun perak. Kemudian, karya seni tekstil berupa kain batik, tenun songket, tenun ikat, dan sulam. Kain batik banyak dihasilkan di Pulau Jawa seperti Solo, Yogyakarta, Pekalongan, dan lain sebagainya. Kemudian, kalau karya seni ukir, biasanya itu banyak dihasilkan oleh daerah-daerah seperti Jepara, Bali, dan Toraja. Kita akan membahas tentang bagaimana teknik membuat batik. Teknik membuat batik. Yang pertama, itu teknik tulis atau yang biasa kita sebut dengan batik tulis. Yang kedua, teknik cap atau yang biasa kita sebut dengan batik cap. Yang terakhir yaitu teknik sablon atau printing. Nah, inilah teknik-teknik dalam membuat batik sehingga hasil karya dari batik itu berbeda-beda sesuai dengan teknik membuatnya. Nah, itu saja mungkin pelajaran kita pada kali ini. Lalu kemudian latihannya ada di halaman 187. Silahkan antum semua membuat gambar batik langsung pada buku besarnya. Kemudian hasil dari tugas antum silahkan antum fotokan dan share ke wali kelas masing-masing. Nah, itu saja materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Antum bisa membaca kembali bukunya di tema 3, subtema yang ketiga, yang terakhir ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.